Ini keyakinan saya sejak lama. Yang sebenarnya proven. Saya nggak yakin tuh masa di bawah itu terfragmentasi sebenarnya. Nggak yakin. Semua itu digerakkan oleh elit-elit politik dengan kepentingannya masing-masing. Kepentingannya entah itu kepentingan untuk jadi lagi, untuk mengkotak-kotakan massa, memunculkan musuh-musuh sehingga mereka nakut-nakuti rakyat, sehingga mereka mengambil keuntungan. Kenapa? Begitu elitnya kompak, nggak ada masa di bawah ribut lagi. Jadi dulu tuh sama dengan fenomena dengan Megawati. Berarti abang mau mengatakan pengaruh elit atau lebih khusus kiai-kiai NU ini sudah bekerja secara efektif. Iya, sehingga elit di bawah aja. itu juga. Dan akhirnya saya masukkan satu bumbu, yaitu orientasi politik. Itulah yang membuat kemudian orang terfragmentasi. Komentar. Enggak, kalau saya nggak kaget Caimin datang ke Petamburan. Ya artinya kan mudah sekali selesai semua itu kan. Karena saya tahu Caimin ini orang yang muhibin, orang yang dekat dengan jejaring kiai habaib. Dan dia tidak pernah dalam satu pernyataan, abang bisa cek, tidak ada pernyataan Caimin itu menyerang para tokoh-tokoh, misal Habib Rizik. Kapan menteri-menteri yang berasal dari PKB di reshuffle? Nah ini menarik nih. Tidak ada pembicaraan seperti ini. Atau itu taktik mereka? Jadi Sebenarnya Nasdem dan PKB. Iya, taktik mereka. Taktik mereka adalah menunjukkan kesetiaan tidak di reshuffle. Iya. Saya tidak tahu apakah semacam Yakut itu orang PKB atau bukan. PKB. Nah, Dia misalnya PKB. kan gitu. Menarik kan? Coba. Ya itulah, coba dikomentarin ya soal menteri-menteri PKB yang sampai sekarang kelihatannya aman-aman saja, sama ini fenomena kemarin untuk pertama kalinya dalam seumur hidup PKB dan Caimin. PKB itu ada 3 menteri kalau nggak salah, sekian duta besar, sekian komisaris dan lain-lain. Kalau saya jawabannya sederhana, Bang. Mohon izin karena menurut saya tidak boleh ditarik. Karena yang namanya pemerintahan itu bukan pribadi punya Jokowi. Ini kadang orang salah. Jokowi dipilih sebagai presiden. Tapi struktur kekuasaan presiden itu bukan sepenuhnya milik Jokowi. APBN bukan punya Jokowi, punya nenek moyang dia bukan. Jadi tidak boleh keluar, harus tetap bertahan. Nah, tapi kita berharap di dalam dia melakukan perlawanan terhadap visi Jokowi yang menyimpang. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, misal Yakut direkrut oleh Pak Jokowi, memang dia berasal dari PKB. Cuma Yakut ini kan berkontribusi sebagai tim pemenangan. Jadi ada kesenjangan komunikasi. Tapi juga kan rekomendasi Caimin kan, orang-orang yang masih itu mewakili PKB. Nah, tinggal mereka kalkulasi dari kepentingan politik. Kalau menurut saya jangan, tetap bertahan. Kecuali ada sesuatu pembicaraan serius tingkat level pembicaraan Yakut menyerang Caimin ini sudah dianggap melewati red line, garis merah,
boleh dong dievaluasi. Ya kan, tapi kan tidak mungkin juga Pak Jokowi ke dalam kasus Fahri Hamzah misal, PKS sudah putuskan dia bersalah, itu di level DPR loh. Fahri Hamzah sendiri tidak bisa dicopot. Nah, dan Pak Jokowi senang kalau ada dia tidak suka dengan kelompok ini, terus kemudian ada orangnya di pemerintah, kelompok ini mau copot, biasanya tidak dikasih kesempatan. Jadi biarkan saja mereka berada di dalam kabinet, karena ini bagian dari pembagian kekuasaan pada komitmen Pilpres kemarin kan. Nah, kita konsen saja kepada bagaimana penggalangan konsolidasi bagi arus perubahan ini. Atau menurut abang sendiri dari ilmu ketatanegaraan, pengalaman, abang juga harus berpendapat. Apa yang bisa abang lihat sebenarnya? Ya gini, jadi kita ini kan menyimpang dari tradisi sistem pemerintahan presidensial. Presidensial, kali ini betul. Ya, padahal sistem presidensial itu meletakkan lokus itu pada presiden. Jadi kalau presiden itu merekrut seorang menteri, maka menteri itu nggak ada kaitannya dengan partai politik harusnya. Karena dia tidak mewakili partai politik, tapi mewakili perorangan. Nah, kita kan mencampur adukannya dengan parlementer. Kelebihan abang di sini kalau jelasin ilmu ketatanegaraan. Nah, sehingga yang terjadi adalah ketika hal yang sama sekali jauh kaitannya, yaitu Nasdem menjagokan Anies misalnya, itu dianggap bahwa tidak lagi mendukung pemerintahan. Itu aneh, itu padahal jauh sekali. Pertama, mencederai sistem pemerintahan parlementer. Kedua, ini kan untuk 2024 ke atas. Nah, karena itu kalau di Amerika misalnya atau negara lain lah ya. Kalau di Inggris parlementer. Parlementer, negara presidensial. Kita bisa saja ngambil orang, bahkan lawan politik kita, misalnya saya Demokrat, ambil Republik. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi orang itu, karena dia tahu tugas dan kewajiban dia adalah tunduk pada presiden. Presiden dan pemerintahan. Iya, jadi presiden nggak boleh mengait-ngaitkannya dengan... Jadi pembicaraan di awal tadi abang sudah benarkan dengan sistem presidensial ini. Bahwa Yassin Limpo, Johnny Plate itu kan pembantu presiden. Jadi ketika mereka ada masalah, maka yang sebenarnya bangkrut secara moral itu Jokowi. Yang malu mestinya presiden. Presidennya malu. Berarti gagal. Dia gagal rekrutmen atau gagal menjaga. Ini jenius ini abang punya cara. Artinya menjelaskan ini kan. Jadi nothing to do. Jadi saya nggak salah saya menuduh bahwa Presiden Jokowi yang gagal membina para menteri dan segera keluar untuk benar ya. Benar. Dari sisi presidensialisme. Nah, soal kalkulasi abang, apakah penting PKB membiarkan para menteri mereka ada di kabinet dalam kalkulasi politik? Menurut saya kita harus disiplin saja dengan tadi proporsional ya. Iya. Jadi kalau misalnya PKB menarik menterinya, kita membenarkan seolah-olah ini sistem sistem parlementer. Kok menteri ditarik oleh partai politik? Enggak dong. Kita harus presiden mau menggunakannya, mau berhentikan itu hak presiden. Berarti saya mau nanya lagi, berarti ketika PKB mengusung tokoh perubahan Pak Anies, itu sebenarnya secara moral PKB sudah menyampaikan keluar dari koalisi kan secara partai. Ya secara partai, tetapi kan koalisi itu kan koalisi dalam tanda kutip kan, karena koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial yang nggak punya makna apa-apa, ya kan, maknanya kan cuma pragmatisme politik sehari-hari. Tapi yang saya mau bilang adalah kita jangan menyuruh partai narik menterinya. Tidak boleh. Nggak boleh. Karena sistem presidensial. Kontraknya lain. Kalau misalnya ditanya, kok masih di sana Nasdem, kok masih di sana PKB loh. Presiden butuh. Kalau presiden mengatakan saya nggak butuh lagi, presiden bisa pecat. Betul. At any time dia. Saya satu pertanyaan lagi, agak bergeser. Saya wawancara. Mudah-mudahan jangan dimarahin orang ini tadi. Saya yang wawancara abang. Karena podcast ini kan kita bebas dalam perbincangan, dia nggak boleh formal. Inilah kelebihan podcast kan. Abang saya mau tanya, ketika abang mengunjungi seluruh wilayah di Jawa Timur, secara psikologi apa yang abang tangkap, kemudian secara dinamika politik, apa bisa yang abang bagikan ke penonton kita? Kalau seluruh kan tidak. Saya kan kedatang ke Surabaya. Artinya bisa meng-capture beberapa wilayah lah. Kemudian ke Bangil, Pasuruan, kan daerah-daerah yang bisa dilewatin sana. Yang saya lihat itu adalah pertama diri saya dulu. Siap. Ya kan? Sebagai orang
yang bukan berasal dari Jawa, apalagi Jawa Timur, atmosfernya udah mulai beda. ya kan? Lalu saya merasa nyaman-nyaman aja bicara Tidak ada persekusi. Iya, bicara di tempat yang barangkali jauh sekali sebelumnya. Kalau kita nggak kalau kita bicara di Surabaya aja di gedung Surabaya, it's okay. Saya ini datang ke rumah orang, diundang ke rumah, lalu di situ banyak massa, kan banyak ini berinteraksi. Bicara soal pilpres lagi. Iya, bahkan saya bisa dengan santai mengatakan, coba saya menyebut organisasi, mohon maaf, dulu tuh ada organisasi yang dari Nahdlatul Ulama, saya bilang NU, Nahdien. Itu kenapa itu mempersekusi UAS, ya kan? Kenapa itu mempersekusi itu? Ada nggak perbedaan gitu-gitu? Nah, saya membayangkan kalau tidak ada Caimin dan ini dan Anies ini, nggak mungkin saya bisa. Berarti abang mau mengatakan pengaruh mereka sudah semakin kuat di akar penerimaan lah. Iya. Jadi bahkan ketika caleg dari PKS dan PKB itu berkolaborasi, atau di plus dari Partai Umat, ya, dari Partai Nasdem, wah kita senang sekali. Karena di Jawa Timur tahu sendiri kan, Umat nggak dianggap enemy. Berarti ada gambaran yang cair, dinamika terbangun, kesadaran politiknya. Ya, itu kemudian, satu. Yang kedua, sebenarnya gini, ini keyakinan saya sejak lama, yang sebenarnya proven. Saya nggak yakin tuh masa di bawah itu terfragmentasi sebenarnya. Nggak yakin. Semua itu digerakkan oleh elit-elit politik dengan kepentingannya masing-masing. Kepentingannya entah itu kepentingan untuk jadi lagi, untuk mengkotak-kotakkan massa, memunculkan musuh-musuh sehingga mereka nakut-nakuti rakyat, sehingga mereka mengambil keuntungan. Kenapa? Begitu elitnya kompak, nggak ada masa di bawah ribut lagi. Jadi dulu tuh sama dengan fenomena dengan Megawati. Berarti abang mau mengatakan pengaruh elit atau lebih khusus kiai-kiai NU ini sudah bekerja secara efektif. Iya, sehingga elit di bawah aja. itu juga. Dan akhirnya saya masukkan satu bumbu, yaitu orientasi politik. Itulah yang membuat kemudian orang terfragmentasi. Begitu orientasi politiknya sama, udah selesai, nggak ada perbedaan sama sekali. Nah saya balik lagi tanya, begitu orientasi politiknya sama, maka kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak bayangkan sebelumnya. PKB yang backbone-nya Nahdien datang ke Petamburan. Bahkan Habib Hanif, menantu Habib Rizik, mengatakan ini pertama kali katanya PKB seumur hidup datang ke Petamburan. Komentar. Enggak, kalau saya nggak kaget Caimin datang ke Petamburan. Ya artinya kan mudah sekali selesai semua itu kan? Karena saya tahu Caimin ini orang yang muhibin, orang yang dekat dengan jejaring kiai habaib. Dan dia tidak pernah dalam satu pernyataan, abang bisa cek, tidak ada pernyataan Caimin itu menyerang para tokoh-tokoh, misal Habib Rizik. Dia tidak punya catatan perbedaan yang krusial, yang saling prasangka, nggak ada. Jadi saya nggak kaget aja. Hanya saja membawa PKB. Orang juga kaget, saya juga enggak juga. Kenapa? Karena sejak Gus Dur, sebelum Gus Dur, semua orang itu bersepakat. Semua umat Islam di Indonesia ini dengan berbagai keragaman itu aja keluarga besarnya. Iya, saya itu juga kata bilang, kunci. Saya bilang, padahal sama aja praktek ibadahnya, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya nggak ada masalah, kita bilang. Nah, akhirnya saya meyakini satu, elit aja, perilaku elit yang punya orientasi politik berbeda. Jadi ketika elit dipecah-pecah, di bawahnya ketidakpastian ya. Karena politik patronase. Tapi kan? saya mau bergeser juga nih malam ini, saya mohon maaf tidak kerjaan abang, saya mau wawancara sedikit juga. Apakah dinamika di PDIP dengan munculnya ada upaya suksesi Ibu Mega itu lazim nggak? Jelang waktu yang dekat untuk penetapan calon, pendaftaran calon capres cawapres. Kalau kita lihat fenomena politik ini kan ada yang dinamakan stealing the show, ya kan? Bagaimana kita bisa mencuri sesuatu dari show tersebut? Kita tahu ini ada hajatan besar yang namanya pilpres. Dalam kondisi yang biasa, barangkali omongan Guntur itu nggak akan diperhatikan orang, ya kan? Tapi dalam kondisi ada hajatan besar dan kemudian ada menjadi sensitif. Iya, jadi sensitif.
dan konstelasi kemana-mana. Di mana Presiden Jokowi kan punya agenda tadi kan. Iya. Bayangkannya, kalau kita lihat dulu beberapa bulan yang lalu Guntur pula yang mengatakan mendukung Ganjar. Iya. Sebelum PDIP menetapkan Ganjar, Guntur pula yang bilang Ganjar. Iya. Padahal pada waktu itu Ganjar masih dimaki. Nah, saya melihat ada pertalian ini. Jadi atau Guntur mungkin memancing supaya lawan-lawan Bu Mega itu keluar. Siapa-siapa saja di internal dan di luar yang ingin dengan isu suksesi. Ya bisa jadi. Tapi kalau kita lihat misalnya. Karena Rudi kan ketawa, bagus kalau Ibu Mega yang ganti itu adalah Pak Jokowi, kita senang. Dia kan teman. Dan, ini kan kalau berarti, saya misalnya lihat hubungan politik sama hubungan kekeluargaan itu beda banget. Bagaimana misalnya seorang Rahmawati selalu mencari patokan yang berbeda. Iya. Maka ada orang bilang juga anak ideologis dan anak biologis itu beda juga ternyata. Iya. Jadi orang menganggap yang lebih ideologis sesungguhnya Rahmawati misalnya. Nah, Guntur ini dulu waktu pemilu awal tahun 70-an awal itu, pemilu pertama di era Orde Baru, sebenarnya dia juga kampanye buat PNI kan, sebelum fusi kan. Iya. Tapi setelah itu pemerintahan Orde Baru seperti mencekal dia karena ketakutan dengan sosok dia yang dianggap titisan Bung Karno kan, badannya apanya gitu. Nah, muncullah ini mohon maaf dari keluarga Bung Karno yang sebenarnya bukan yang high levelnya. Iya, itu kan? Maksudnya. Iya kan? Yang high levelnya kan sebenarnya Rahma, kemudian Guntur yang lebih duluan kan. Sementara yang ini figur-figurannya seperti guru apa-apa yang lebih suka seni misalnya, atau Mbak Mega yang dulu sebenarnya nggak tertarik dengan politik misalnya, munculnya di sana untuk ngisi slot Bung Karno. Tapi ini jangan. Iya. Nah, cuman memang yang tidak disangka-sangka adalah ada momentum kan, 27 Juli 97, momentum reformasi 98, pemilu 99 yang membesarkan PDIP atau bekas PNI ini. Jadi kalau saya melihat Guntur barangkali juga berpikir ya sebenarnya jangan-jangan dia berpikir PDIP sekarang udah melenceng banget dari ideologi Soekarno. Dari ideologi Soekarno mungkin. Bisa jadi. Ya kan? Makanya dia Soekarno dijual-jual label aja. Begitu dia kemudian mengatakan Jokowi yang menggantikan, dia tidak bisa nyebut nama lain. Bisa jadi nama lainnya itu dirinya sendiri, mungkin udah terlalu tua juga, tapi orang yang secara ideologis dianggap lebih Bung Karno misalnya. Tapi kan kalau dia menjagokan Jokowi sebagai ketua umum yang ganti Ibu Mega, pendukung PSI mengatakan mereka mengusung isme baru namanya Jokowisme. Nah itu gimana nanti? Ya, melawan Soekarnoisme kan pasti beda. Bukan. Kalau menurut saya belum final yang dikatakan. Artinya riak-riak aja ya. Dia gini misalnya, kan dia nggak mungkin menyebut nama Eros Jarot misalnya penggantinya. Atau Julvan Limdan ya kan, orang-orang yang setia juga kan. Iya, orang-orang yang mungkin secara ideologi lebih ideologis ya kan, lebih paham ajaran Bung Karno. Iya, kenapa dia nggak usulkan ke Eros Jarot, Julvan Limdan kan jauh lebih netral. Apa mungkin mereka nggak punya uang, mereka nggak dekat dengan oligarki, karena mereka modal daya dobraknya nggak kuat for the time being. Tapi begitu isu suksesi itu Jokowi kan daya dobraknya kuat, tapi boleh jadi setelah Mega tersingkir bukan Jokowi yang masuk sana. Bisa jadi. Jadi ini hanya untuk membuka forum aja. Yang tapi sekali lagi ini kan analisis kan. Soalnya zaman sekarang ngeri-ngeri sedap. Kita menganalisis dianggap menyebarkan berita bohong. Enggak juga. Tapi ini analisa murni. Saya pertanyaan terakhir Abang sebelum Abang mengakhiri forum ini. Abang yakin Anies Caimin menang? Yakin. Tapi dengan satu syarat. Satu kalimat pendek aja. Yakin. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cadas. Itu poin dari pembicaraan kita, Bang. Nah, kalau ditanya yakin, lalu bagaimana ujung-ujungnya? Ya, kita harus jaga Abang suara. Kasih 5 menit saya minta penjelasan Abang untuk saya dan penonton di RH. Oke. Kenapa dia yakin? Anies dan Imin ini adalah energi yang terus akan membesar. Kalau dia kurva itu dia menanjak, the rising star, ya kan? Sementara ini
dia matahari tenggelam. Nah, satu. Yang kedua, ya saya ada dimensi vertikalnya. Spiritual juga. Ya, membela kebenaran. Ya. Masa sih Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau memberikan? Kalau Irham ini kan hati kita senang. Iya kan, tidak memberikan kesempatan pada bangsa ini untuk menata. Kita kan ingin menciptakan surga di dunia dan akhirat kan. Dan kita mayoritas di akhirat. Iya. kan saya bilang kan, tugas pemimpin itu adalah sebanyak mungkin memasukkan warga negara Indonesia ke surga. Sehingga kita mayoritas di sana. Mayoritas. Lanjut, Abang. Tetapi ya kita juga harus bersiasa kan. Nah, siasahnya itu adalah ya kita harus jaga suara ini, deploying teknologi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita umumkan itu ada sesi lain kan. Gitu. Jadi yang bisa mengalahkan Anies Caimin, abang saya dan seluruh rakyat ini hanya mengatakan pemilu yang curang. Iya. Oke. Gitu. Terima kasih abang atas waktunya. Cadas. Saya berhasil wawancara Bang Irham. Gitu. Itulah enaknya di Era Channel. Jadi jangan baperan juga. Kita ini ya membebaskan sesuatu. Tapi saya dapat ide abang udah izin. Apa? Sewaktu-waktu mau saya diizinkan untuk datang dengan daftar pertanyaan. Boleh. Mengevaluasi seluruh pikiran abang di dalam. Boleh. Makasih. Apalagi disertai presenter yang cantik, tambah semangat. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Ini demokratis, hebat. Percakapan kita ini 1 jam 30 menit. Ya, tadi katanya 40-50 menit aja, 1 jam 30 menit tidak terasa. Dan ini bisa dilihat lagi nanti, karena biasanya kita selain versi lengkapnya ada juga versi protolannya kan. Kemudian selain versi live-nya ada juga versi yang sudah diedit tapi bukan edit substansi, ngerapetin. Gitu. Kalau ada gambarnya yang agak ngeor-ngeor kita perbaikin. Tapi mudah-mudahan. Tapi kita sampaikan terima kasih atas doa, dukungan bagi seluruh pemirsa RH. Sudah memberi ruang buat kita juga untuk saling interaksi. Dan saya membaca setiap apa komentar mereka, baik yang pro maupun kontra, dalam rangka terus membangun yang terbaik dalam perbincangan kita. Tapi saya janji satu waktu saya datang wawancara abang. Oke.